Selamat sore Kak. Sore. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini baik, alhamdulillah. Sore hari ini baru hujan-hujan. Sebelum kesini kemana tuh tadi? Tadi aku dari kosan aja sih. Udah makan siang? Udah makan. Oke. Jadi pertama-tama aku mau ngucapin banyak terima kasih Kak, karena Kakak udah meluangkan waktunya juga untuk ikut ke wawancaraku kali ini, udah bersedia menjadi subjek dalam wawancara aku. Di sini tuh aku ingin jelasin sedikit tentang wawancara hari ini, yaitu wawancara ini memiliki tujuan untuk melihat perilaku social support antar mahasiswa sebagai rekan kerja dalam organisasi yang sama diikutinya. Nah, kemudian tujuan itu tuh nanti diterapkan untuk pemenuhan tugas asesmen pemenuhan tugas mata kuliah asesmen atau biasanya observasi dan wawancara. Nanti bakal ada video yang akan ditampilkan yang mungkin akan ditonton oleh dosen pembimbing saya. Apakah kakak bersedia untuk direkam? Bersedia. Oke, terima kasih atas kesediaannya ya kakak. Kemudian saya juga mau bilang kalau misalnya nanti akan ada laporannya. Nah, dari kakak sendiri apakah bersedia untuk namanya ditulis secara lengkap atau inisial aja sebenarnya boleh juga sih? Inisial aja Kak. Oke, berarti inisial aja. Oke. Karena sudah pemenuhan kesediaan baik dari video dan juga nama di dalam laporan nanti, aku sekali lagi mau ucapin terima kasih. Kemudian, sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Ruth Carita dari mahasiswa psikologi semester 3, dimana kali ini seperti yang aku bilang sebelumnya adalah pemenuhan untuk tujuan laporan observasi dan wawancara. Kemudian tema kali ini tuh aku membawa social support pada mahasiswa organisasi, dimana hari ini juga gambaran dalam wawancara kita itu kurang lebih 30 menit ya kak. Kakak santai aja, nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru, nanti pelan-pelan aja. Dan apabila nanti ada yang kurang jelas dari pertanyaan aku, boleh kakak suruh ulang gitu, atau nanti mungkin mau menambahin suatu jawaban juga nggak apa-apa. Oke, kira-kira sebelum masuk ke pertanyaan wawancara, dari kakak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan, mungkin langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin boleh diperkenalkan dulu kak dirinya, mungkin dari nama, jurusan, umur, dan asal. Oke, perkenalkan nama aku Vitasha Patricia, aku biasa dipanggil Vitasha. Terus aku dari jurusan psikologi angkatan 2002. Terus asal aku dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terus usia aku sekarang ada 20 tahun. Oke, berarti kakak nggak asli Malang ya? Oke, tadi di kos ya di sini kak. Iya. Oke, akhir-akhir ini kesibukan kakak sebagai mahasiswa itu apa sih kak? Kalau boleh tahu. Oke, kalau kesibukan aku sebagai mahasiswa semester 5 nih sekarang, pastinya aku lagi sibuk organisasi. Aku lagi menjabat sebagai ketua divisi dari sosial masyarakat Teologi UNY. Terus juga memiliki kesibukan aku berhubungan sama akademik sih. Oke, akademiknya itu kayak praktikum atau UTS? Lebih kayak ke tutor lapangan sih, kebanyakan mata kuliah yang ada di semester 5 ini gitu. Oke, berarti kakak tadi kalau boleh aku konfirmasi, kakak tuh masuk organisasi HIMAPS ya, Himpunan Mahasiswa Psikologi, dan menjabat sebagai ketua divisi Sosma, Sosial Masyarakat ya kak. Oke, tapi apa sebelum masuk HIMAPS ini kakak di SMA atau di SMP mungkin pernah ikut organisasi? Oke, kalau di SMP sama SMA sebelumnya aku belum pernah ikut organisasi sama sekali sih. Jadi aku waktu SMA atau SMP itu paling ikut ekstrakurikuler aja. Oke, tapi udah bisa jadi kadif ya di kadif sih. Tapi sebelum apakah kakak ada ikut, kan di HIMAPS itu ada tahapan-tahapannya kak, ada staf mudanya, staf ahlinya, terus mungkin jadi kadif. Apa sebelum jadi kadif kakak udah ikut staf ahli atau staf mudanya? Iya, sebelum aku jadi kadif aku sebelumnya sebagai staf muda divisi sosma juga, terus staf ahli juga divisi sosma. Berarti setia dengan sosma. Iya, setia dengan sosma. Berarti udah banyak nih, kayak kurang lebih 3 tahun ya sih tahapannya itu. Berarti dari 2 tahun lebih. 2 tahun. Berarti dari awal kuliah udah mengikuti HIMAPSI. Iya. Apa sih kak yang dirasain selama menjadi organisasi? Mungkin di divisinya dulu, terus
organisasinya Himapsi ini? Oke, sebelumnya aku memutuskan waktu zaman maba sih ini kayak mengikuti organisasi. Sebenarnya aku pengen coba-coba aja sih di perkuliahan ini karena sebelumnya aku juga belum pernah ikut organisasi sama sekali. Terus pada akhirnya terjun ke dalam organisasi, aku memilih divisi sosmasi. Dan menurut aku divisi ini sih yang mungkin aku bisa untuk berkembang juga, belajar banyak juga. Terus pada akhirnya juga ternyata match sama berhubungan sama potensi aku juga dan juga passion aku kayak gitu. Jadi aku sejujurnya selama di organisasi juga banyak banget belajar dan juga bisa berkembang di sini sih. Berarti dari yang kakak omongin tadi, aku bisa simpulin kayak kakak ngerasa cocok dan nyaman. Oke Kak Vitasya, terima kasih atas ceritanya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaannya aja. Lagi-lagi santai aja ya Kak. Nanti kalau misalnya kurang jelas boleh diminta diulangin. Oke. Oke, aku masuk ke pertanyaan pertama. Kakak udah pernah menjabat sebagai staf muda, staf ahli, dan juga sekarang sebagai ketua divisi. Mungkin ketika ada rekan kerja atau adik tingkat di organisasi yang datang kepada kakak untuk berbagi masalah, baik itu terkait tugasnya atau mungkin kegiatan atau hal pribadinya, bagaimana cara kakak tuh menunjukkan kepada mereka, kepada dia, bahwa kakak tuh benar-benar mendengarkan saat mereka sedang bercerita. Bisa contohnya gimana? Oke, sebelumnya kalau misalnya ada rekan kerja aku yang mungkin datang ke aku untuk bercerita dan segala macam, pastinya di sini karena organisasi aku juga sangat mengedepankan asas kekeluargaan juga. Di situ aku harus bersedia juga sih. Berarti sebagai rekan kerja bisa mendengarkan, bisa menjadi tempat buat dia bercerita gitu. Terus cara aku untuk hal itu sebenarnya ya pada akhirnya mendengarkan dia sih dan bersedia aja kalau misalnya dia minta ke aku untuk kayak menjadi pendengar dia kalau misalnya lagi dia mau cerita kayak gitu. Pernah nggak Kak contohnya kayak misalnya si A datang ke kakak tentang ini dan atau pengalaman kakak mungkin di sebelum-sebelumnya itu gimana? Oke, pernah sih lumayan beberapa orang yang kayak datang ke aku dan sebenarnya kalau dari aku pribadi sangat senang sih kalau misalnya menjadi tempat cerita dari orang-orang yang sekitar aku yang di organisasi, ibaratnya rekan kerja aku gitu, karena siapa tahu dia emang lagi butuh tempat, butuh saran juga buat dia bisa keluar dari permasalahannya gitu sih. Dan kapanpun diminta, sebenarnya aku pun bersedia aja gitu. Oke, terima kasih Kak Vitasya untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Balik lagi ketika ada rekan organisasi, adik tingkat maupun rekan-rekan organisasi lainnya yang mungkin ingin berbagi cerita sulit atau masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara Anda, cara kakak merespon agar mereka tuh merasa didengar dan juga dimengerti, baik itu terkait kegiatan organisasi atau hal pribadi. Dan mungkin boleh diceritakan juga kisahnya sebelumnya yang pernah terjadi. Oke, kalau kisahnya yang sebelumnya mungkin pernah terjadi di cerita aku sih yang berhubungan sama organisasi juga sih. Mungkin kayak agak kurang kecocokan dengan rekan kerja lain gitu yang dirasakan. Terus pada akhirnya mungkin bercerita juga ke aku. Terus sebelum bercerita juga mungkin aku bisa memposisikan diri aku juga sih. Di sini aku mungkin akan bisa kasih saran atau kayak hanya mendengarkan aja, kayak lebih menyesuaikan dengan orang tersebut ya sih, kayak dia butuh didengar aja atau emang butuh saran juga pada akhirnya kayak gitu. Dan kalau misalnya dia butuh saran ya aku akan kasih gitu pada akhirnya. Tapi kalau misalnya kayak emang hal-hal yang sekiranya butuh jalan keluar di awal dia udah cerita, itu pasti aku udah kasih saran sih. Dan kemarin yang terkait ya dengan ketidakcocokan dengan rekan kerja aja sih, dan ketidakcocokan dia juga dengan kayak lingkungan atau budaya kerja lain gitu di organisasi. Terus pada akhirnya kayak ya udah aku coba mendengarkan itu, terus juga mencoba untuk memberikan feedback juga dan memberikan pengertian sih bahwa kayak hal yang wajar aja kalau misalnya ada ketidakcocokan dengan rekan kerja maupun kayak di tempat lain yang emang budaya kerjanya berbeda. Oke, berarti kakak mau memvalidasi mereka dalam emosi yang mereka rasakan. Dan kalau tadi aku nggak salah dengar, kakak akan bertanya dulu kayak mereka tuh butuh cuma untuk didengar atau mau diberikan saran. Sebenarnya bukan lebih bertanya, tapi kayak lebih menyesuaikan juga sih dengan kayak ceritanya dia nih mengarahnya tuh kemana kayak gitu. Oke Kak Vitasya, terima kasih untuk jawabannya.
lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kakak memberikan memvalidasi perasaan dan juga ibaratkan juga mau memahami mereka. Kalau misalnya nih ada suatu hal untuk rekan kerja atau teman adik tingkat juga yang datang ke kakak, apa bentuk pengakuan yang biasanya kakak gunakan untuk menghargai keberhasilan rekan kerja kakak itu, atau mungkin bawahan kakak, adik tingkat kakak, mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau dengan case ini sebenarnya kebanyakan karena aku juga punya staff yang notabene adik tingkat, aku melihat progres mereka juga sih pada awalnya direkrut itu seperti apa, terus dari awal dia menjabat sebagai staff itu gimana sampai pada akhirnya sudah mau di akhir kepengurusan atau di pertengahan kepengurusan kayak gitu. Dan dengan aku juga melihat progres tersebut, aku juga mau observasi, aku juga pasti ngelihat detail-detail penting yang sekiranya aku bisa validasi ke orang tersebut sih, kayak bahwa mereka juga udah melakukan apa aja dan udah mencoba banyak hal apa aja, udah belajar apa aja juga, karena dengan melihat progresnya yang udah jalanin kan emang punya peran yang berbeda-beda ya, pastinya di situ juga mereka bisa terlihat tuh perkembangannya kayak gimana, progresnya kayak gimana. Jadi coba untuk memvalidasi kayak detail penting yang aku tahu juga sebagai ketua divisi, dan ya memvalidasi hal itu kalau misalnya mereka udah menjalankan hal itu dengan sangat baik. Berarti bentuk pengakuan kakak itu adalah memvalidasi mereka. Mungkin boleh contoh kalimatnya gitu kan? Kalau contoh kalimatnya, misalnya dia sebagai staff terkap lah. Nah, dengan kemarin dia udah menjadi staff terkap, aku mencoba untuk bilang kayak, aku lihat kemarin kamu udah oke banget, maksudnya kayak udah mencoba hal itu walaupun sebelumnya kamu belum pernah punya pengalaman itu, tapi kamu udah gesit juga untuk bisa di peran itu dan bisa bertanggung jawab juga sih dengan peran itu. Jadi kayak aku mencoba untuk memvalidasinya kayak gitu sih. Oke, berarti dalam bentuk pujian ya kak? Pujian. Tapi menurut kakak sendiri mungkin kakak udah pernah diberi, mungkin juga memberi karena tingkatnya kan kakak pernah jadi staff dan juga menjadi ketua. Bentuk pengakuan itu tuh menurut kakak itu ada yang lebih, ada yang kurang, gak sih kak? Atau semua sebenarnya sama aja? Dan gimana maksudnya kayak dari kakak dalam pemberian pengakuan itu, apa melihat tipe orangnya ini kayaknya perlu ini deh, yang ini kayaknya perlu yang ini deh, itu gimana dari kakak? Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak terlalu berpatokan sama ngeliat tipe orangnya sih. Aku melihat sebenarnya kalau misalnya untuk memvalidasi, aku mungkin sama ratakan aja, tapi melihat progres dia yang sesuai itu kayak gimana. Jadi menyesuaikan apa yang udah dia lakukan juga gitu sebelumnya. Pastinya kan juga berbeda dengan staff-staff lainnya kan kayak gitu. Berarti bentuk pengakuannya itu sebebasnya aja. Terima kasih ya Kak Vitasya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kakak untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung anggota tim atau rekan kerja lain untuk berani menyampaikan ide kreatifnya? Oke, untuk berani menyampaikan ide kreatif pastinya juga membutuhkan waktu sih. Maksudnya kayak hal itu tuh nggak langsung kayak bisa satu orang ini bisa langsung bisa menyampaikan opini atau pendapatnya. Pasti kayak butuh waktu juga dan adaptasi juga untuk bisa cocok sama budaya kerja di suatu tempat kayak gitu. Nah, pada awalnya mungkin kalau dari aku coba untuk memantik dengan kayak tanya satu persatu sih. Maksudnya kayak walaupun mungkin dia belum bersuara atau kayak setuju-setuju aja, tapi aku coba untuk minta pendapatnya dia juga kayak gimana, opini dia juga kayak gimana, dan coba untuk bisa mendengarkan juga bahwa kayak opini atau pendapat yang dia keluarkan itu juga nggak yang salah gitu. Dan kita pun juga bisa mempertimbangkan hal itu supaya bisa lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat suatu hal gitu kan dengan baik gitu ke depannya kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di kisah nyatanya aja, mungkin kita di organisasi pasti ada ngasih rasa segan dan takut dibantah gitu, kayak mungkin kita udah menyampaikan pendapat atau ide kita, tapi ternyata ada rasa kecil hati dalam diri kita. Nah, kakak sebagai rekan kerja atau mungkin ketua divisinya sendiri, untuk divisi kakak sendiri, gimana cara kakak untuk untuk membantu si orang itu gitu, kalau misalnya memiliki perasaan seperti itu? Oke, kalau misalnya mau memiliki perasaan seperti itu sebenarnya itu hal yang wajar sih. Dan kadang emang ada ketakutan kalau misalnya pendapat itu nggak diterima dan segala macam. Tapi kalau untuk hal itu sebenarnya aku mencoba untuk kayak nggak ibaratnya kayak melawan atau membantah hal pendapat yang dikeluarkan gitu. Jadi kayak
ya mencoba untuk mendengarkan semua pendapat itu, terus mungkin ntar dicari jalan tengah yang terbaiknya seperti apa. Jadi kayak nggak membantah itu secara mentah-mentah gitu loh, jadi kayak ya mendengarkan aja. Dan juga menurut aku kayaknya setiap pendapat tuh pasti ada poin yang bisa diambil gitu sih, untuk bisa dijadikan suatu ide atau solusi gitu. Berarti coba untuk meyakini kalau misalnya untuk berpendapat itu boleh-boleh aja. Tapi menurut kakak kayak berpendapat itu ada benar dan salahnya nggak? Berpendapat itu pasti ada benar dan salahnya sih, tapi kalau misalnya pun salah dalam berpendapat, ya mencoba untuk kayak bukan membantah sih, tapi lebih kayak memberikan pengertian sih, kalau misalnya kayaknya lebih baiknya seperti ini deh gitu, tapi nggak yang kayak membantah pendapat kamu tuh salah kayak gitu, enggak sih. Oke Vita, terima kasih ya untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ketika rekan kerja atau adik tingkat kakak itu ketika teman kerja atau adik tingkat kakak itu mulai merasa kesulitan, bagaimana cara kakak untuk menunjukkan bahwa mereka tuh sudah mencapai banyak hal? Mungkin lebih jelasnya, mungkin kalau misalnya dalam organisasi pasti ada burnout, terus mungkin ngeluh-ngeluh yang kayak aduh pusing atau segala macam gitu. Tapi gimana cara kakak untuk ibaratkan kayak menenangkan mereka tuh dengan cara meyakinkan mereka kalau misalnya tuh mereka sudah melakukan hal yang baik dan mencapai banyak hal, itu gimana? Oke, kalau misalnya burnout di organisasi pasti juga ada fasenya sih. Dan kayak kalau di organisasi sendiri emang ada fase sibuknya, ada fase santainya juga. Tapi kebanyakan emang sibuknya kan. Kalau cara untuk aku meyakinkan keberhasilan yang udah mereka capai, yaitu maksudnya kayak udah ada di setiap jenis kegiatan yang mereka lakukan, yang mereka sebagai penanggung jawabnya, itu aku udah coba untuk apresiasi dan juga memvalidasi juga kinerja mereka yang udah mereka lakukan itu seperti apa. Tapi kalau misalnya emang mereka lagi burnout dan segala macam, aku juga coba untuk kasih ruang sih buat mereka bisa kayak ya menenangkan dirinya dulu, mungkin karena emang lagi capek juga. Karena menurut aku kayak dengan orang kerja sambil burnout itu ya sulit banget sih untuk dilakukan, dan juga mungkin aja jadinya pekerjaan yang dilakukan tuh kurang maksimal atau gimana. Jadi coba untuk memberikan ruang, dan juga aku bisa paham sih posisi dia itu seperti apa. Jadi nggak yang kayak ngasih banyak pressure juga waktu dia lagi burnout, dan kayak kasih tahu juga, bukan kasih tahu sih, lebih kayak ke nanyain kendala dia selama ini apa, supaya kalau misalnya ada hal yang sekiranya aku bisa bantu atau teman-teman lain bisa membackup, hal itu tuh bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya nih mungkin ada orang yang mungkin tadi case-nya itu adalah ngeluh-ngeluh di depan kita, mungkin karena dia ada rasa nyaman, apalagi karena rekan divisi kita ya Kak. Tapi kalau misalnya dia ternyata memendam dan akhirnya menutup diri, itu gimana cara kakak? Oke, kalau misalnya memendam atau menutup diri itu pastinya ada aja ya. Aku masih kayak orang yang ngelakuin itu, karena ya pribadinya juga pasti berbeda-beda gitu. Cara untuk coping stress mekanismenya juga berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau untuk hal itu sebenarnya aku juga nggak coba yang kayak nanyain dia secara detail sih, kayak kamu lagi kenapa dan segala macam, tapi coba untuk paham dia lagi kenapa, dan mungkin lebih kayak mendiamkan sejenak sih. Kayak mungkin aku akan nanya sedikit-sedikit, tapi nggak yang kayak nanya terus menerus gitu loh sampai buat dia nggak nyaman. Karena pasti kalau misalnya dia kayak gitu, dia juga lagi butuh ruang untuk sendiri gitu sih menurut aku. Dan mungkin aku juga bisa bilang ke dia kalau misalnya kayak kamu butuh cerita dan segala macam, bisa cerita ke aku gitu. Dan itu sesuaiin sama dia juga sih, maksudnya kayak kenyamanan dia, apakah dia mau bercerita sama aku atau mungkin yang lainnya. Terima kasih Kak Vitasya untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya ke kakak, pernah nggak kakak ngambil inisiatif atau mungkin bergerak duluan dalam kayak dia butuh suatu hal deh, baik di mungkin suatu hal yang kayak inisiatif yang kayak ibaratkan kayak ini bakal dibutuhin barangnya, dan kakak tanpa pendiskusian langsung mengambil, atau mungkin contohnya kayak misalnya dekorasi satu kegiatan yang kakak rasa tuh misalnya terlihat di kakak, terus kayak ini butuh diganti, tapi kakak nggak mengkonfirmasi. Jadi inisiatif kakak gitu untuk membawa barang atau kebutuhan yang dibutuhin. Lalu apa yang sekiranya kakak tuh bisa berpikir untuk berinisiatif untuk membawa itu?
Oke, kalau untuk ngomongin inisiatif, pastinya dengan posisi ini menurut aku emang harus inisiatif sih, dan harus punya belongingness yang tinggi juga gitu untuk hal-hal detail seperti itu. Dan kalau dari aku pribadi, dari posisi ini peran juga menurut aku, dan udah ada komitmen aku juga di sini, jadi kayak menurut aku kayaknya aku emang harus bisa ngelakuin hal apapun itu demi keberlangsungan dari kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakukan gitu loh, termasuk tadi yang berhubungan sama dekor. Jadi kayak apapun yang sekiranya aku bisa bantu, mungkin aku akan membantu itu gitu, walaupun kayak beberapa orang tuh menganggap kayaknya itu bukan tugas kamu deh, atau kayak bukan pekerjaan kamu, tapi menurut aku kayaknya di sini kita bareng-bareng sih menurut aku. Jadi kayak nggak yang memeta-metakan peran aja, dan aku tahu tempat aja sih di saat kayak memetakan peran aku tuh harus di tempat yang dimana atau di situasi yang mana kayak gitu. Berarti karena adanya keinginan sense of belonging gitu ya Kak. Terima kasih Kak Vita atas jawabannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dalam kegiatan organisasi atau mungkin proker, kakak pernah nggak dalam membantu teman dengan memberikan tumpangan atau mengantar mereka ke suatu tempat, dan apa yang mungkin membuat kakak bersedia untuk membantunya? Mungkin karena kan pasti wasting time juga ya, kayak mungkin kadang nggak searah, atau juga atau pokoknya alasan apa gitu yang membuat kakak kayak akhirnya memutuskan untuk membantu mereka ngantar pulang. Oke, kalau alasan aku kebetulan kayak karena kan aku punya kendaraan, jadi kayak kenapa nggak aku antar pulang juga, walaupun itu sarah atau nggak sarah ya. Karena kadang aku kalau misalnya kayak emang udah punya teman dan juga dia ini emang mungkin nggak punya kendaraan atau gimana, jadi aku coba ya nggak apa-apa, paham aja gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya saja aku bisa untuk antarin walaupun dengan jaraknya jauh atau kayak nggak sarah dan segala macam, kalau selagi aku bisa ya aku nggak apa sih maksudnya antarin terus juga kayak ya ngebantu mereka. Ibaratnya kadang kan karena kita sebagai anak kos pasti kayak apa ya, mikirin kayak hemat duit dan segala macam, dan kebetulan di sini aku juga punya kendaraan, kalau misalnya bisa bantu ya udah aku bantu gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya aku mau bertanya, jika ada anggota tim atau rekan tim kakak yang bingung di dalam menyelesaikan tugasnya, apa langkah pertama yang biasanya kakak lakukan? Boleh tolong dijelaskan? Oke, kalau misalnya ada kesulitan gitu atau kayak bingung mungkin sama tugasnya, pastinya aku akan nanya dulu sih dia nggak pahamnya di mana. Terus aku coba untuk ngajarin dia juga sih, kayak sebenarnya mungkin kayak step by stepnya kayak gini loh, kalau misal kamu pengen ngerjain ini kayak gitu. Dan kalau misal ada hal-hal yang dibingungin lagi, mau itu sekali atau 2 kali ditanyakan, ya aku bersedia aja gitu. Dan yang penting hal itu bisa kamu pahami dan kamu bisa belajar juga dari hal itu, dan aku bersedia sih untuk kayak bisa ngajarin hal itu gitu. Tapi dalam masa dia kelihatan kebingungan, kakak tipe kalau orang yang akan menawarkan diri kakak atau nunggu dia datang ke kakak? Oke, kalau misalnya udah terlihat kebingungan banget atau kayak dia ini emang ibaratnya newbie banget ya, jadi kayak ya aku pasti udah kayak paham dan harus udah ngajarin itu sih tanpa dia harus datang dulu ke aku kayak gitu. Dan mungkin di awal kalau misalnya kebingungan itu belum terlihat, ya aku coba untuk disclaimer tadi sih, kalau misalnya kayak emang nggak paham atau ada hal yang perlu ditanyakan, ya ditanyakan aja gitu. Terima kasih Kak Vita untuk jawabannya. Selanjutnya, pernahkah kakak memberikan sebuah kritik kepada anggota tim, dan bagaimana cara kakak dalam menyampaikannya? Oke, sejauh ini kalau tentang kritik, kalau menyampaikan kritik secara langsung ya, mungkin hal ini tuh sangat jarang aku lakukan sih. Oh, iya. Bahkan di organisasi mungkin kayaknya belum pernah. Aku nggak tahu, aku lupa. Mungkin kalau ke saran sih, aku lebih kayak ke prefer untuk ngasih saran dibandingkan kritik. Kalaupun ada kritik yang bisa aku sampaikan secara langsung ya, ini konteks secara langsung, aku memilih memilih media lain sih untuk bisa menyampaikan itu. Mungkin kayak lewat, kalau di organisasi aku tuh ada namanya penilaian kinerja. Di situ sih mungkin kayak aku bisa ngasih feedback ke rekan kerja aku kalau misalnya ada suatu hal yang perlu aku sampaikan atau aku evaluasi gitu sih. Atau kayak mungkin kalau untuk menyampaikan kritik sendiri, ya tadi sebenarnya ujung-ujungnya lebih ke saran, tapi aku lebih kayak ke menanyakan dulu sih, maksudnya kayak apa yang aku rasakan sebagai evaluasi untuk dia ini dari POV dia itu sebenarnya kayak gimana dulu gitu sih, biar aku juga paham sebelum menyampaikan yang menurut aku hal itu perlu diperbaiki. Oke, mungkin sebelum aku menanggapinya,
mungkin aku mau tanya dikit lagi sebenarnya terkait yang kritik ini. Kan kalau kita tahu kritik itu jadinya negatif ya kak, karena kayak mengkomentari dan segala macam. Tapi sebenarnya kritik sama saran itu berjalan berdampingan, tergantung dari nada dan juga cara penyampaian kita mungkin. Tapi menurut kakak, dari kakak sendiri kan tadi aku dengar juga belum pernah bahkan untuk menyampaikan kritik. Itu kenapa? Kayak padahal kan sebenarnya itu mungkin ada suatu hal kesalahan yang emang fatal dan butuh dikritik. Tapi kenapa kakak mungkin ada alasan sendiri gitu mungkin yang boleh diceritakan kenapa belum pernah bahkan untuk menyampaikan kritik itu? Oke, kalau tentang hal itu sebenarnya berhubungan sama kepribadian aku juga sih. Aku itu termasuk orang yang mungkin gak enakan sih untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kayak gitu, dan dengan apa ya, sifat atau sikap aku yang gak enakan ini sebenarnya aku juga udah coba ibaratnya konsultasi juga lah ke rekan kerja aku yang lain yang kayak BPH yang lain kayak gitu kan, yang mungkin sama nih perannya seperti aku, tapi aku merasa kayak belum bisa untuk melakukan itu aja, dan menurut aku tuh masih ada cara lain yang lebih baik bisa dilakukan dibandingkan dengan menyampaikan suatu kritik yang mungkin akan menyakiti atau gimana gitu. Terus juga menyampaikan kritik ini menurut aku tuh aku ada kekhawatiran tersendiri sih kalau misal menyampaikan kritik, terutama ke staff-staff aku mungkin ya, sama juga partner aku juga gitu, karena di sini kan kita bareng-bareng nih untuk mencapai tujuan kita sama-sama. Nah kalau misalnya di pertengahan atau di awal bahkan kayak mau menuju akhir keputusan aku ada menyampaikan kritik yang pada akhirnya itu kurang mengenakan lah bagi mereka, aku khawatir banget dengan sense of belonging mereka sih, kayak mereka kayak ngerasa gak nyaman lagi di divisi ini karena suatu hal itu aja tuh yang terjadi, padahal kayak gitu. Walaupun sebenarnya kadang kritik juga ada yang membangunkan, tapi menurut aku kayaknya aku bisa lebih baik untuk melakukan hal yang lain selain kritik tadi, kayak saran aja gitu. Tapi kakak pernah dikritik nggak kak? Kalau dikritik pernah ya sejauh ini kayaknya mungkin pernah ya, tapi aku lupa poinnya apa sejujurnya, tapi rasanya pernah sih. Tapi menurut dari kakak sendiri, berarti perbedaan dari kritik dan saran itu adalah cuma di nadanya atau gimana? Kalau menurut aku, kalau kritik itu sometimes to the point sih, kayak to the point banget, salahnya di mana langsung disampaikan gitu, dan mungkin menyampaikan saran. Tapi kalau misalnya saran, mungkin kayak bisa menyampaikan dulu apa yang perlu dijelaskan, kayak misalnya nih, kayaknya aku ngerasa kamu kayak gini deh, tapi kalau dari kamu sendiri itu kayak gimana, dan kalau misalnya dia udah nyampein POV-nya atau bisa menjelaskan juga, berarti di situ aku bisa kasih kayak saran. Jadi kayak mungkin perbedaannya adalah kritik itu lebih to the point aja sih. Tapi kalau misalnya orang sekitar kakak itu ternyata berani untuk mengkritik, tapi emang tujuannya tuh bukan mau menjatuhkan, tapi emang kayak tipe orangnya to the point, kakak itu bakal gimana? Kayak kakak pasti kan ada perbedaan nih antara kakak sama mungkin BPH lainnya, yang dimana mungkin ada BPH yang kurang setuju, kayaknya lebih bagus dikritik aja Devi misalnya. Itu dari kakak tuh apakah tetap berpihak pada tipe kakak yang dimana memberikan saran, atau kayak berubah kayak dalam artian kayaknya aku bakal coba untuk mengkritik deh, kayak mencoba. Berarti kayak lebih saran dari orang lain supaya aku bisa mengkritik. Iya. Kalau dari aku stick sama prinsip aku sih, maksudnya kayaknya aku nggak bisa sih, lebih kayak nggak memilih untuk melakukan itu deh. Jadi aku memilih jalan aku untuk bisa punya cara aku kayak gini, walaupun kayak mungkin anggapan dari orang lain kayaknya tuh butuh banget deh dikritik atau kayak diapain kayak ditemesin dan segala macam, tapi aku udah coba untuk bisa apa ya, kayak jelasin juga sih ke mungkin yang orang yang kasih aku saran itu. Jadi kayak cara aku sih bukan kayak gitu ya, maksudnya kayak aku kayaknya lebih memilih untuk lebih kayak memilih untuk bisa kasih saran aja kayak gini gitu. Oke, mungkin itu terkait kritik-kritik ini udah cukup untuk jawabannya. Aku mau berterima kasih ke kakak untuk jawabannya, dan sekaligus kritik-kritik ini tuh menjadi pertanyaan terakhir kita pada wawancara kali ini. Jujur selama kurang lebih pertanyaan-pertanyaan ini aku ngerasa cukup suka sama pertanyaan-pertanyaan kakak, karena dari pertanyaan-pertanyaan ini kayak nggak ada yang menyelimpang. Jadi aku berterima kasih karena mungkin dari kakak juga mau gitu untuk ibaratkan kayak menjelaskan dari jawaban-jawaban kakak.
mungkin kita masuk ke closing aja ya Kak, wawancara kita kali ini. Sebelum dari mengakhiri rangkaian wawancara ini dari Kakak, apakah ada pertanyaan untuk aku mengenai wawancara ini atau yang lainnya? Sejauh ini tuh Mungkin aku boleh, kalau misalnya dari feedback dari aku kan tadi seperti yang kayak Kakak itu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk pokoknya jawaban-jawabannya itu sesuai gitu, nggak menyimpang. Kalau boleh untuk feedback dari aku Kakak ada nggak? kalau feedback dari aku tadi kamu sebagai interviewer ya, menurut aku udah oke banget sih. Maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang kamu sampaikan juga udah ada poinnya gitu yang bisa aku pahami, jadi kayak gak aku nanya 2 kali atau kayak gimana gitu. Dan kamu juga coba untuk bisa apa ya, ibaratnya memprobing pertanyaan yang ada sih, jadi kayak nggak kayak satu pertanyaan terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin berbeda topik, tapi mungkin dari satu pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan tambahan yang masih relevan gitu. Oke, terima kasih ya Kak untuk feedbacknya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih karena udah meluangin waktu hari ini di sore hari ini untuk mengikuti rangkaian wawancara hari ini. Mohon maaf apabila tadi mungkin ada kurang jelas kalimatnya, terus banyak delaynya, typonya. Semoga wawancara kali ini mungkin bisa membantu, bermanfaat untuk Kakak, dan pastinya bermanfaat banget sih untuk aku. Kemudian aku mau nanya, setelah ini Kakak ada kegiatan lain? Ada kegiatan Oke, mungkin semoga kegiatan Kakak setelah ini lancar, dan mungkin aku cukupkan wawancara kita hari ini. Terima kasih ya Kakak. Terima kasih juga.